episode sebelumnya. Jadi ada suatu pepatah mengatakan Asik. don't judge by cover dan don't judge by masa lalunya. On the past. Pasti tahu. Ora, makanya dia bahasa Inggris sudah bagus nih. Don't just cover, terus don't just dengan masa lalunya. Tapi gini loh, dulu kita masuk kamar mandi, dikunci, kita malah nangis loh. Nangis. Beda. Kalau malah seneng. Iya, Bisa berantem. Main bayu. Main air. tangan kiri bergerak. Karena aku ikut pepatahnya Gading. Apa tuh? Hati-hati pada orang yang baik-baik saja. Karena dia sedang tidak baik-baik saja. Yes. Nah, berarti otomatis hati-hati sama orang yang terlihat pelongo-pelongo. nah, karena sebenarnya dia sedang tidak Pelongo-pelongo. Ada satu pengalaman aku dulu, yang sekarang malah jadi orang tersebut jadi teman dekatku dulu. padahal dulunya Wah, strike berarti. stres. Oke. Apa Jadi itu? istilahnya gara-gara hal sepele lah waktu itu di kelas, yang mungkin ada miskom mungkin ya di situ. Aku juga lupa sih kejadiannya. Yang akhirnya kita saling baku hantam di situ. Tapi respectnya pada saat itu adalah kita benar-benar by tangan Satu kosong. lawan satu ya. Disaksiin sama teman-teman yang lain. Ya, teman-teman yang lain gini. Juga. Ayo. Dulu gitu. Iya. Sampai babak belur ini. Iya. Sampai berdarah gini. Habis itu setelah lulus ketemulah di jalan. Oh, ini udah lama lulus. Terus ketemu lagi di jalan. Enggak berantem lagi. Pas ini langsung kayak gini, Mas. Cepi. Lu bro ya? Ngapain lu? Lu ngapain? Gitu. Wah, asu lu anjing lu. Dulu lu. Iya. Kita pernah berantem nenek. Iya. Gua tetap mau tanya. Apaan? Dulu kita berantem gara-gara apa ya? Apa ya? Wah, lu goblok lu. Malah jadi cerita seru nih. Malah akrab lagi ya. Malah akrab ya. Malah akrab jadinya langsung. Lu kerja di mana sekarang ya? Wah, gua lagi enggak ini. Woi, gua ada nih kerjaan ini. Enaknya kayak gitu. Ya. Dari awal baku hantem, wah jedar, tiba-tiba sweet memory. Indah untuk dikenang, Tidak untuk diulang. tidak untuk diulang. Kowe apa, Mam? Ada nggak? Yang akhirnya jadinya seperti apa? Kalau tadi kan Michael. Tegar kan tidak apa? Apa tadi? Apa sih? Tidak dikenang tadi. Indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Nah, kalau kamu ada nggak yang ini? Wih, bagus banget, Mam. Belum. Apa kalau kamu? Makan aja, Mam. Mic-nya suruh makan. Apa, Mam? Kalau kamu, Mam? Kalau dia kan masa-masa Mas Cepi kan sweet memories. Nah, kalau kamu apa? Kalau sweet memories, Karena kan kita tahu nih, istilahnya kan Umam istilahnya usianya kan lebih muda. Iya, makanya Ada perbedaan zaman Ada lah ya. perbedaan generasi. Berarti apa? Umam Pergaulan gen apa? gimana nih? Gen Z atau gen milenial? Gen beleduk. Gen halilintar. Kalau gua dulu tuh waktu pas ngata-ngatain orang tua juga tuh yang awalnya ngata-ngatain orang tua, terus pas udah ketemu tuh tanpa tidak disengaja karena udah lama gak ketemu, terus udah gitu, lu gitu kan. Lu yang dulu ngatain gua ini kan orang tua gua kayak gini gitu kan, lalu juga sama gitu. Saling balas-balasan berarti ya. Iya, balas-balasan bapak-bapakan ya. Itu jadinya lebih indah ya? Iya, Menurutku lebih indah ya? Jadi udah gitu, terus tiba-tiba tuh yang tadi yang musuhan, terus jadi kayak Sama musuhan. akrab gitu. Oh, akrab. Sama kayak Cepi berarti. Sama banget kayak Cepi. Nah, kalau aku tuh ada yang unik. Dulu aku waktu SMP, kan aku nih SMP kan aku di DO? transfer. Enggak dong. Oh, enggak. Booking. Booking. Dari mana ya? Dari mana?
Aduh, Aku Goreng, ditransfer anak nih. goreng. Aku ditransfer sama bapakku. Jadi dulu aku di Jakarta, Heeh. di daerah Jakarta Barat. Mana Tempatmu kampusmu dulu. Dekat kampusmu dulu di Grogol. Oh, Grogol. Nah, dari situ terus aku ditransfer ke Klaten. jangan Pak Polisi. Borgol. Aku ditransfer ke Klaten. Klaten. Di Klaten itu masuk di SMP favorit tuh. Oke. Karena saking favoritnya, Itu apa Mas? Martabak. Spesial tuh bukan favorit. spesial tuh. Spesial. Aku sampai gak nangkep. Lemot juga. Habis ini langsung lupa Enggak. Terus someday aku tuh ini pengen bolos. Karena aku tinggal sama kakek nenekku, otomatis aku merasa adalah paling aman bolos. Karena kalau waktu Jakarta nggak bisa bolos. Oke. Karena harus pulang ke rumah kan. Kalau ke rumah kakek nenekku, beberapa kali aku alasan itu diterima aja. Oke, aku mau ke rumahnya ini dulu belajar kelompok. Oke. Padahal kemana itu? Nah, satu hari aku bolos. Aku masih inget waktu itu harinya hari Selasa, bolosku. Aku harusnya masuk sekolah jam 7:30 karena waktu itu ada sedikit keterlambatan ininya kan, ada guru yang terlambat semua. Pokoknya waktu itu ada insiden apa, pokoknya sekolah tuh 7:30 baru masuk. Aku sampai sekolah kan jam 7 kurang. Kulihat, wah, Kok sepi ya? sepi, masih sepi nih. Bablas aku. Jadi dari SMP ku itu sampai ke mana? Sampai ke stasiun. Itu nggak sampai setengah jam, 15 menit lah, 15 menit. Aku naik sepeda ke stasiun. Kalau kamu pernah tahu ada kereta ini, kereta semen. Langsiran mesti ya? Enggak, Oh, langsiran, kereta semen, gerbong semen itu. Iya. Yang Itu ada kan, atapnya atau iya, yang enggak? Oh, yang ada atapnya. Ya. Itu kan berhenti di stasiun Klaten tuh. Aku naik itu dong. Aku gaya-gayaan, wah naik kereta gratis. Karena kan aku pikir naik kereta gratis nih. Set, naik kereta, set, sampai ke Bumen, Cok. Jauh banget. beneran, itu sebeneran. Naik kereta sampai ke Bumen. Seret, wah, terus aku mikir, wah pulangnya gimana ya? Kalau sudah sampai ke Bumen, kereta kan nggak balik-balik, karena dia berhenti di Kebumen waktu itu. Ternyata ada kereta baliknya. Aku denger tuh. Barang juga tapi. Oh iya, kereta Pertamina. Oh. Nah, kereta tangki. Kereta tangki arahnya ke Solo. Nah, aku langsung Searah lah ya. Salah. Aku tanya dong, waktu itu sama bukan kondektur apa? Kepala stasiun. PPKA. Aku tanya, "Pak, kalau ini berhenti nggak di Klaten?" "Oh, ini setiap stasiun berhenti, Mas, karena kita nunggu langsiran. Misalnya ada ini." "Oh, ya. Kenapa, Dek?" "Enggak apa-apa, Pak. Cuma tanya saja." Kan udah pakai baju bebas aku. Naiklah kereta langit itu. Sampai di Klaten itu, jadi aku dari Klaten sampai ke Kebumen itu jam 8 setengah 9 kereta itu berangkat. Sampai Kebumen jam 11:04. Ya. Mau luhur. Dari Kebumen aku jam 12 keretanya. Sampai Klaten jam 4. Balik lagi. Nah, kan balik lagi kan? Ya. Pulang ke rumah aman. Sekolah Padahal gimana? Bibit-bibit tukang kibul. Cakep. Unik kok. Usaha menipu orang tua. Uniqlo ya, bukan Uniqlo ya. Unik loh. Nah, akhirnya aku merasa ketagihan tuh. Itu kan bolos pertama aku berhasil nih. Nah, aku coba bolos kedua. Saingannya pengen tahu ya. Pengen tahu. 2 minggu kemudian lagi sekolah kok telat lagi. Ada yang ini nih. Nah, naik lagi, bolos, stasiun lagi. Kok keretanya ada lagi? Penasaran. Keretanya ada lagi. Terus kita mau ke ini. Kita naik kereta itu kita ke arah Kebumen juga. Dan yang ini saya sial, Cak. Apa? Yang ini aku sial. Sialnya kenapa tuh? Sialnya kereta sampai sana. Nggak ada kereta balik sampai sore. Nunggu sampai sore berarti? Nggak ada kereta balik sampai sore. Sampai besoknya? Iya nggak ada. Pokoknya sampai sore itu nggak ada. Nggak ada kereta barang. Adanya kereta penumpang. Lu CPI tadi 3.500, SMA 5.000. Aku bro 2.000 tok. Uang jajan. Beda 1.500 Mas. Lumayan. Nah 2.000 naik kereta apa? Kan nggak tahu ya kita ya. Aku taunya waktu zaman dulu aku taunya kereta itu bisnis. Nggak tahu kalau ada kereta ekonomi.
Nah kalau kereta ekonomi yang sampai ke Klaten kan aku nggak ngerti kereta apa. Dan pasti di setiap stasiun berhenti. Kalau kereta barang masih enak, masih bisa jalan terus. Ada yang beberapa stasiun kecil jalan terus. Ini enggak. Nah akhirnya oke lah, aku keluar dari stasiun. Nggak tahu gembel aku di Kebumen. Sendirian cok. Gabut. Akhirnya aku punya sense gini. Aku selalu ngelihat plat nomor mobil atau truk. Nah, aku selalu menghafalkan. Kalau Klaten kodenya belakangnya itu C. Kalau enggak, aku langsung mikirnya gini. Truk ini arahnya dari mana datangnya? Kalau dari barat, berarti dia dari ini mau pulang. Ya. Nah, logika aku kan gitu. Aku lihat banyak tuh, ada yang platnya L, ada yang C, ada yang R itu kan ke daerah Wonogiri, daerah mana A itu Solo. Tak apalin tuh kan dulu. Nah begitu itu dapet truk, wah C. Tapi aku di Kebumen dari jam berapa itu? Jam 6 malam. Jam 6 sore lah. Jam 6 sore. Itu nggak makan itu? Nggak makan? Nggak kepikiran tuh. Udah panik aku. Aku udah panik itu. Aku udah dalam hatiku, zaman itu kan nggak ada handphone aku. Hilang. Aku wes ngalamat iki kan gitu. Naiklah truk, aku bilang, "Pak, ini dalam bahasa Jawa tapi tak Indonesiakan aja." Aku tanya gini sama sopirnya. Sama kernetnya, Pak, ini tujuan kemana? Bapaknya bilang, "Ini Wedi, Mas." Nah, aku langsung, "Wah, Wedi. Oke. Pak, saya tak nunut ya. Saya tak naik truk ini. Saya tak turun di daerah Klaten itu Bendo Gantungan. Saya tak turun situ. Nanti biar saya kesananya saya tak nyari transportasi yang lain." "Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas. Tapi saya tanya dulu, ini Wedinya mau lewat mana?" Ternyata lewat pas di selatan stasiun. Nah, sepedaku Mas di stasiun. Nah, "Pak nunut ya." "Oke Mas. Rapopo, oke, tapi aku lihat jam 6 sore. Sampai Klaten jam piro iki kan itu jam berapa ini sampai Klaten? Udah pokoknya naik aja. Nah, terus sampai Klaten jam setengah 10 malam, Jo. Setengah 10 malam. Malam banget. Nah, aku turun stasiun naik sepeda. Pulang. Sampai rumah itu jam 10:04. Tahu apa yang terjadi? Polisi di depan rumahnya. Udah ini DPO berarti? Udah daftar pencarian orang. Wah, aku dimarah-marah. Polisinya bilang gimana? Nah, Polisinya bilang gimana? lah kok iso bali dhewe le. Itu pengalaman gak aku lupain itu. Yakin itu. Terus bapak ibu yang di Jakarta? Marah sama aku. Besoknya minta tiket pulang. Bapakku sama ibuku pulang dari Jakarta ke sini terus datang ke Klaten itu cuma marahin aku dong. Harus balik lagi. Masalahnya aku panik. Dikiranya aku diculik. Kan udah sampai jam 10 malam, orang dicari sekolahan udah nggak mungkin. Orang jam 6 udah ditelepon sekolahan udah pulang. Nah, terus cari ke rumah teman-teman yang biasa aku main. Nggak ada. Ya udah toh, cari main di tempat rental PS nggak ada. Aku juga kalau ngomong jelas, aku main di rental PS yang mana aku ngomong. Jadi udah tahu ya. Jadi nggak panik lagi. Nah kan Klaten kotanya kecil ya Pak. Bener. Klaten kota kecil. Kecamatan kan? Ya enggak dong. Oh, kabupaten ya. Kabupaten Ya, bener ya. Tapi memang di kotanya kan cilik banget. Dan eyangku kakung itu kan sama area Klaten nggak asing bos. Ya orang yang sudah mengerti Klaten lah. Siapa yang nggak kenal eyangku waktu itu? Ya udah dia panik dong. Dihubungin lah polsek. Dekat rumah kan ada polsek. Jadi polsek itu cuma sini sama lampu merah itu. Ya dekat. Ya dekat banget. 200 meter paling ya. Dekat. Ya aku tinggal datang ke polsek sama nangis. Fotoku hilang. Bawa fotoku. Udah dibuat tuh daftar pencarian orang hilang. Ciri-ciri gini ini ada semua. Harusnya difoto, disimpan sampai sekarang. Kan dulu nggak ada foto. Masalahnya, aku saking marahnya itu disop. Aduh, itu kenakalanku itu. Tapi menarik sih. Menarik untuk apa nih? Menarik untuk tidak diulang lagi. Menarik untuk dibully. Tapi itu kenakalan banget sih ya.
lebih ke Tapi itu SMP. SMP ya? SMP Pak. Berarti umur berapa tuh? 15, 14? 14-an lah. 14. Habis itu terus aku nggak dikasih uang jajan lebih Pak. Selama berapa lama itu? 3 bulan Pak. 3 bulan. Aku cuma dibawain apa tahu? Cuma dibawain air mineral sama bekal. Nasi telur, nasi mie. Pokoknya kamu habis bekal ini pulang. Langsung soundtracknya. Lihatlah Tapi aku yakin sih dimarahin tuh nggak nangis. Aku kalau dimarahin aku nangis Wan. Kalau bapak Enggak. Enggak. yang ada malah ketawa. paling bariki wis meneng. Enggak, kalau aku dulu mikirnya aku nakal berarti bapakku lebih nakal. Barometer Anda bisa seperti itu. Oh iya, terus nanti ini guys, misalkan lagi periksa gudang gitu, terus ada rapot siapa? Rapot bapak. Lihat, loh kok merah semua. Oh, ternyata tidak apa-apa. Enggak, kalau itu bapakku enggak akan ngecek sih. Karena udah dimakan rayap. Kan kadang ada tuh yang iseng kan. Iya. Kamu ini jadi anak gimana? Nilainya kok kayak gini? Lihat dong bapak. Bapak itu sekolahnya bagus, nilainya baik. Ah masa iya pak? Iya. Terus ini rapot siapa pak? Kok merah-merah semua? Itu kan tulisan dulu, memang warna merah. Bisa aja yang ngeles itu bapak. Itu kayaknya besok calon-calonnya kalian coba deh sama aku. I think ya. Iya. Tapi gini, kenakalan remaja sekarang ini yang terakhir terjadi kemarin. Iya. Itu kan bentuknya kan mereka kan bergerombol ya. Kayak yang terjadi di Jogja. Maksudnya di kota Jogja nih, yang di 0 km tuh. Ya. Yang apa? Pembacokan. Yang orang baru maba ya itu ya. Termasuknya maba ya. Ini sih sorry Mas aku potong ya. Ini sih kalau misalkan aku ngelihat kita harus lihatnya dulu dari risetnya, latar belakang dari masing-masing individual itu tersebut, orang-orang tersebut. Ya, akhirnya mungkin entah mereka ngerasa dikecilkan di dalam keluarga, dalam artian ya keluarga yang tidak akur atau misalkan broken home, betul. Akhirnya mereka mencari suatu tempat naungan agar mereka bisa bereksistensi tadi kata Mas Tiga. Yang akhirnya mereka bergerombol dengan latar belakang yang sama. Latar belakang untuk berbuat onar ya. Sepenanggungan senasib lah. Oh. Gitu. Tapi konteksnya kalau dulu kalau misalkan ditanya aku pernah nggak seperti itu dulu pernah. Pada saat nakal-nakalnya dulu pernah. Iya, pernah juga. Zamannya kita motor-motoran kayak gitu. Iya, motor trek-trekan gitu kan. Trek-trekan, betul. Tapi masih dalam fase yang wajar. Kita masih aman lah ya. Masih aman lah. Misalkan ketemu sama klub lain atau apa, wah paling ini. Lu berani lu sama siapa? Ini gentle, baik one-to-one, satu lawan satu. Iya. Kalau sekarang lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi. Ekstrimnya tuh jadi ke ranah kriminalitas. Oh. Masuk ke tindak pidana ya. Entah yang tadinya mengganggu ketertiban umum, yang tadinya atau merusak fasilitas umum. Iya. Yang akhirnya mulai itu kekerasan atau pemerasan orang sipil yang sedang jalan, yang akhirnya sampai ke tindak pencurian dan pembunuhan seperti itu. Begal ya. Nah itulah. Apa sekarang? Ya. Nah dulu sempat booming tuh seperti itu waktu pas zaman di Bandung. Iya. Dulu tuh sempat. Kalau dulu di Bandung namanya apa sih? Kayak ada Briges, ekstasi lah, klub. Oke, ya aku paham itu. Ada kayak dulu. Dan dulu sempat booming dan dulu sempat sampai Bandung itu anggaplah jadi kelam lah. Orang jadi takut keluar malam dulu. Iya. Itu tahun 2000-an ya? Tahun 2000-an. Dan memang benar-benar zaman dulu waktu pas di Bandung itu geng motor itu sangat ditakuti sekali dulu. Namanya geng motor ya. Betul. Pernah kejadian di Bandung itu ada pembunuhan atau penusukan taruna, kalau nggak salah ya taruna mana gitu ya, di jembatan ini Pasopati. Pasopati. Oh iya, Pasopati. Iya. Ikonik Bandung banget kan? Iya. Nah,
Itu dari klub motor apa gitu. Itu udah lama sih, udah berapa tahun yang lalu lah. Nah, pada saat itu akhirnya kan sampai dibawa ke media sosial kan, media televisi kan. Betul. Viral ya. Viral, petinggi-petingginya itu pada disclaimer bahwa ini akan diselesaikan secara baik-baik dan akhirnya memang mulailah menurun tindak kriminalitas atau kekerasan di jalanan apalagi geng motor. Nah, tapi kita ralat lagi nih sekarang. Tapi kenapa kok sekarang mulai lagi nih, naik lagi nih? Hampir semua. Triggernya kenapa nih? Pemicunya apa nih? Karena yang aku lihat sendiri, ini mereka tidak ada bawa bendera-bendera klub. Jadi, Mereka bahkan individualis. Mungkin istilahnya dalam skala grup-grup kecil. Iya. Entah itu grup kampungnya atau grup sekolahnya. Cuman telisik lagi, ini triggernya kenapa nih? Kok sekarang mulai naik lagi? Sebabnya ya. Triggernya kenapa ini? Sampai istilahnya mereka ini sampai berani yang tadi saya kirim ke Mas Eko tuh tadi baru kejadian anak SMP dengan teganya mengeroyok yang diawali mengeroyok anak SD umur berapa? 12 tahun. 12 tahun sampai digorok leher. Datang ke kantor polisi sampai katanya tadi kepalanya udah mau putus. Itu ini kenapa ini? Kok kejem banget sekarang? Kenapa? Apakah rasa kemanusiaannya udah sorry nggak ada? Mas, maaf ya aku yang agak mengkritik dunia pendidikan sekarang di Indonesia. Apakah kurikulum dulu kan zaman kita ada PKN tuh apa? Pendidikan kewarganegaraan. PPKN zaman dulu kita PPKN. Zaman dulu PMP yang di situ kan kita belajar untuk solidaritas. Iya. Bersosialisasi seperti apa. Istilahnya memupuk nilai-nilai kemanusiaan dan adab. Iya. Ini kurikulum sekarang nih mana nih? Pendidikan sekarang. Jangan-jangan takutnya aku menjadi persepsinya karena kurangnya edukasi. Iya. Jadi berkurang rasa empati dan simpatinya kepada sesama. Iya. Dan sekarang gini Mas mikir Mas, anak SMP tega. Iya. Saya langsung ngebuang leher orang. SD lagi. Nah, Betul. Itu nggak jauh beda sama yang kemarin, yang tergiur uang. Oh iya, itu loh, yang tergiur uang untuk jual ginjal itu loh. Itu kan juga kok sampai kepikiran. Yang di Makassar gitu. ya? Iya. Makassar ya. Tapi Tapi dia kurang pinter. Dia udah membunuh tapi nggak tahu jualnya kemana ya. nggak tahu letaknya ginjal di mana susah. Karena apa? Karena pola remaja itu dalam arti kognisinya atau pola pikirnya itu belum bisa terarah. Yang penting itu ginjal gitu. Tapi ujungnya salah ambil. Iya. Jadi aku masukin pengertian remaja dulu ya sini. Iya. Remaja itu adalah waktu manusia yang berumur belasan tahun. Belasan tahun. Itu ada fase-fasenya nih. Ada fase pertamanya apa tuh? Remaja atau adolensi ya, ibaratnya tuh dalam bahasa ini, bahasa psikologinya tuh di adolensi. Adolensi awal itu ada di umur 12 sampai 15 tahun. Adolensi itu apa? Remaja. 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 12 sampai 15 tahun. Kemudian yang kedua itu 15 sampai 18 tahun. Kemudian yang fase akhirnya itu 18 sampai 21 tahun. 18 sampai 21. Iya. Itu fase yang terakhir itu. Fase yang terakhir. Itu udah mateng lah ya. Itu peralihan ke dewasa awal. Oke. Jadi ada tahapannya. Remaja tuh remaja awal, pertengahan, sama akhir. Dewasa pun ada seperti itu. Iya. Nah, setelah itu kenapa seseorang remaja tuh tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak lagi? Kenapa tuh? Nah, karena dia itu masa peralihan ke dewasa, tapi dari segi pola pikirnya itu belum matang. Nah, dikarenakan dia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya. Mencari pola hidup yang sesuai baginya. Ya, betul, jadi dirinya. Nah, ini pun sering terjadi karena remaja itu ingin mencari atau ingin berkendak, coba-cobalah gitu kan. Coba-coba.
dan mulainya action. Nah, melalui apa sih yang dia suka, apa sih yang lagi viral. Nah, dia coba tanpa memikir panjang akibat dari coba-coba itu. Oh, gitu. Jadi kayak contoh kasus yang terakhir kemarin juga tuh ada lagi tuh yang apa? Yang anak-anak remaja pakai handphone nyekat truk tren. Iya, yang nabrakin diri itu ya. Oh, itu kan yang kemarin yang terakhir kan kalau nggak salah yang di jalan tol di Jakarta ya. Yang jalan tol Jakarta itu berdua tuh. Yang satu udah mau minggir, yang satunya masih di tengah-tengah minggir gini. That was a stupid action. Iya sih, kalau aku bilang kayak gitu sih. Itu bukannya harusnya gimana itu? Kalau dari teman-teman psikologi gimana itu? Harusnya diapain itu orang-orang kayak gitu? Kalau itu sih yang pendekatannya harus gimana? Yang pertama kita jangan langsung ngejudge ya. Oh iya. Jangan langsung ngejudge bahwa dia tuh salah atau enggaknya. Oke. Lu nggak guna lu. Itu yang ada ngejatuhin mental gitu. Nah, itu betul. Kita langkah pertama itu malah jadi kayak gini lu. Kita bisa memanggil orang tuanya atau anaknya itu, kita satukan dengan orang tuanya, kita edukasi. Oh, bisa ngobrol dulu ya. Betul. Apa sih maunya kamu? Apa sih maunya orang tua? Nanti kan kita bisa satukan dengan apa mau yang remaja inginkan. Oh, gitu. Oke. Karena di sisi lain, dilihat dari tingkah lakunya itu ya, remaja itu lebih memilih untuk berkumpul dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya. Iya kan? Karena apa? Karena teman sebaya itu lebih kayak bisa menerima apa yang dia inginkan, apa yang dia kurang, apa yang dia mau gitu kan. Sedangkan keluarganya kan ibaratnya banyak menuntut. Mas, kamu tuh SMP. Betul. Ya kan? Kamu SMP, kamu harus juara loh. Sedangkan kita kan masing-masing manusia itu kan unik ya, punya kelebihan, punya kekurangan. Di sisi lain, remaja itu mungkin nggak punya kelebihan dalam sisi akademik mungkin ya. Jadi situ tertekan, makanya dia lebih pilih ke teman-temannya sebaya gitu. Oh gitu. Jadi lebih baik berkumpul sama teman daripada berkumpul sama keluarga. Ya. Karena di keluarga sendiri dia nggak dapat porsi. Betul. Nah, kan? Dan porsinya juga harus menuntut segini-segini gitu. Sesuai orang tua ini. Kita breakdown lagi sih dari keluarganya itu betul. menuntut dalam sisi parentingnya ya. Maksudnya itu bagaimana? Tadi yang disebutin tadi yang parenting tadi kan. Betul. Karena parenting tuh ada 5 sih kalau dalam psikologi itu. Yang pertama itu otoriter. Oh, kayak tentara. Tegas. Di mana itu otoriter itu pengasuhan anak orang tua terhadap anak melihat keluarganya sebagai sebuah hierarki. Dan melihat contohnya gimana? Contohnya itu misalkan nih apabila anak tidak mengikuti aturan yang diberikan orang tua, maka orang tuanya akan memberikan cenderung memberikan hukuman pada anak punishment itu. Ya. Betul. Punishment. Oke. Nah, tidak hanya itu, hubungan antara keduanya, anak dan orang tua, itu tidak terjalin dengan baik karena adanya batasan komunikasi verbal. Betul. Ya kan? Nggak dua arah gitu ya. Oke. Karena misalkan Mas Eko ayah, saya anak, Mas Eko bilang, kamu tuh harusnya kayak gini-gini, nggak boleh kayak gini-gini gitu kan. Nah, anak itu kan nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melawan, ya kan? Nah, selanjutnya itu ada pola asuh otoritatif. Apa itu otoritatif? Nah, itu antara kombinasi antara kontrol dan dukungan emosional orang tua terhadap anak yang seimbang. Nah, komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak itu terbilang baik karena menerapkan komunikasi yang dua arah itu, Mas. Oke. Yang suportif dan memungkinkan anak untuk melakukan diskusi dengan orang tuanya, gitu kan? Ini bagus ya berarti ya? Bagus. Nah, oke. Jadi penerapan pola asuh otoritatif ini memberikan kesempatan anak untuk mengasah kemandiriannya secara bertanggung jawab, sehingga separaton anxiety disorder rasa mindernya mungkin ya dapat terhindar. Di sisi lain dalam kedudukan ayah dan orang tua dan anak. Iya. Nah, begitu. Terus ada lagi nggak? Ada lagi, Mas. Apa tuh? Pola asuh permisif. Permisif itu gimana? Permisi. Itu permisi. Oh, bukan ya. Nuwun sewu. Ya, lanjut. Nomor berapa?
selalu berusaha memantaskan diriku.